Selat Hormuz kembali memanas, saling tembak antara militer Amerika Serikat dan Iran tak terbendung di tengah perdebatan soal keabsahan konstitusi perang yang diinisiasi Trump di masa reses Kongres. Operasi pengawalan kapal-kapal bertajuk Project Freedom yang diinisiasi Trump itu kini memicu kembali ketegangan di jalur Hormuz yang sempat jeda gencatan senjata. We have a stock market that hit even with this military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour, and it's working out very nicely. Harga minyak dunia melonjak tajam, pasar saham naik turun. Situasi ketidakpastian ini juga berdampak hingga mengancam keamanan kawasan. Apa artinya semua ini bagi tatanan global? Di tengah perdebatan soal War Powers Act, 60 hari plus 30 hari penarikan pasukan, juga reses Kongres Amerika Serikat, ketegangan Amerika Serikat-Iran di Selat Hormuz tak terbendung. Di masa reses Kongres hingga 8 Mei nanti, justru Trump melancarkan operasi Project Freedom, merangsek ke Selat Hormuz. Kita akan bahas mengenai ini pemirsa, kita akan bahas tuntas bersama pakar politik luar negeri yang sudah hadir di studio NTV Prime kali ini. Ada Pak Pitan Daslani dan juga kita terhubung bersama Ketua PBNU sekaligus mantan Direktur Freedom Institute, Ulil Absar Abdallah. Kita sapa para narasumber. Selamat sore Pak Pitan. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung lagi di NTV Prime. Kita akan dengarkan nanti perspektifnya ya tentang situasi yang terjadi geopolitik saat ini. Gus Ulil, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Halo. Ya, Gus Ulil, suara jelas ya? Ya. Baik, kita ke Pak Pitan terlebih dahulu. Ini kita mau membahas mengenai Kongres AS yang sebetulnya tuh sedang reses ya, 1 sampai dengan 8 Mei. Ini bagaimana sih dampaknya terhadap legalitas operasi militer Amerika Serikat saat ini? Jadi memang kalau sesuai War Powers Resolution itu, Presiden hanya bisa memberikan perintah untuk perang tanpa persetujuan dari Kongres itu 60 hari. Setelah itu ada 30 hari itu bukan untuk perang, tapi untuk tarik pasukan. Nah, yang terjadi sekarang terbalik dari itu. Setelah lewat gencatan senjata, justru di masa yang seharusnya dia tarik pasukan, terjadi perubahan besar yang sejak hari Minggu kemarin, tanggal 3 itu, Presiden Trump katakan bahwa dia akan kirim pasukan Amerika masuk untuk bahasanya itu adalah to guide. Jadi menuntun keluar kapal-kapal dagang yang tersandera di Teluk Persia. Itu kalimat Presiden Trump pada hari Minggu. Tetapi kemarin itu terjadi perubahan. Jadi hari Senin itu yang terjadi adalah ada terjadi penembakan terhadap kapal Korea di ujung Teluk Persia. Kemudian ada terjadi serangan rudal Iran ke pelabuhan Fujairah di Uni Arab Emirat dan melukai 3 orang warga negara India, sehingga hari ini Perdana Menteri Narendra Modi mengecam keras serangan Iran itu terhadap Uni Arab Emirat. Nah, hari yang sama juga Pak Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, menelpon kepada Presiden Uni Arab Emirat, Zayed bin Nahyan, dan bahasanya MBS adalah Arab Saudi mengutuk keras serangan teroris Iran terhadap Uni Arab Emirat. Lalu Emir Qatar juga mengutuk serangan terhadap Uni Arab Emirat, dan Kanselir Jerman juga mengutuk serangan terhadap Uni Arab Emirat. Jadi itu fakta di lapangan yang terjadi. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Hari Minggu Presiden Trump katakan bahwa kapal-kapal Amerika itu akan pasukan Amerika itu akan meng-guide. Artinya itu armada 5 di Bahrain yang akan memberikan peta rute jalannya itu harus lewat perairan yang bukan termasuk wilayah kedaulatan Iran. Jadi sampai di dari Qatar terus sampai Uni Arab Emirat sampai ke Oman, tapi tidak melewati wilayah kedaulatan Iran yang 12 mil dari garis pantai. Jadi dia hanya meng-guide. Itu bahasa yang pertama Presiden Trump katakan. Tapi berubah situasinya ketika Laksamana Brad Cooper hari ini mengumumkan dia menggunakan kata bukan to guide tapi to escort.
Kalau escort artinya kapal perang Amerika yang ada di Laut Oman itu harus masuk ke dalam, baru mengawal keluar kapal-kapal dagang di dalam itu. Nah, kalau itu terjadi berarti perang besar muncul lagi. Ya. Karena Iran tidak akan mengizinkan itu karena Selat Hormuz dia tutup. Itu terkait Project Freedom itu tadi terjadi ya, terkait Kapitan, Project Freedom. Jadi tentang Project Freedom sendiri ini awalnya kita sangka hanya meng-guide, artinya kasih peta jangan lewat tempat yang ada ranjau, tetapi ternyata berubah setelah pengumuman dari Laksamana Brad Cooper bahwa Amerika akan escort kapal itu keluar. Jadi berarti akan potensi perang baru akan terjadi lagi di situ. Justru ini menjadikan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi kemudian berbalik membenci Iran dengan kondisi Betul. seperti Jadi ini. kondisi sekarang karena negara-negara Arab ini diserang, mereka berbalik dan menjadikan Iran sebagai lawannya. Kenapa itu terjadi? Karena minggu lalu, hari Sabtu kemarin itu Israel sudah mengirim Iron Dome dan Iron Beam, penangkal rudal itu ke Uni Arab Emirat. Nah, jadi laporan terakhir tadi pagi saya dapat itu bahwa Iran menembakkan 14 kalau nggak salah 14 peluru kendali balistik ditambah 4 cruise missile dan 3 drone ke Uni Arab Emirat. Itu yang membuat situasi jadi tegang kembali. Situasi saat ini sudah Jadi semakin tegang dan juga runyam tentunya, Pak Pitan. Betul. Kita balik lagi soal ke reses Kongres Amerika Serikat yang ternyata sepertinya tidak diindahkan sama sekali oleh Trump. Bahkan kemarin itu juga Presiden Trump sambil berkelakar dia katakan kalau masih memungkinkan dia akan menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga. Jadi itu sambil berkelakar dia ngomong begitu. Artinya apa? Ini presiden yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi bahkan hukum internasional dia tabrak. Dan aturan di dalam negerinya sendiri dia membuat aturannya sendiri. Jadi memang yang kita prihatinkan adalah kalau perang baru ini berlanjut karena mulai Senin kemarin perang sudah kembali berkobar lagi, maka yang jadi masalah itu justru adalah masyarakat sipil di Iran. Nah, begini kondisinya. Iran itu 82 sampai 85% daripada anggaran negara Iran itu, budgetnya itu berasal dari ekspor minyak. Jadi kalau selat itu ditutup, baik oleh Iran maupun oleh Amerika di Laut Oman, maka Iran kesulitan mengirim kapal-kapalnya keluar, menjual keluar. Itu akan membebani anggaran negaranya. Jadi akan lebih susah pemerintahnya untuk bisa beroperasi kalau selat itu ditutup. Jadi seharusnya untuk kepentingan Iran juga, selat itu harus dibuka. Begitu. Nanti kita akan bahas juga nih terkait 14 poin yang sekarang baru diajukan oleh Iran. Saya ingin ke Gus Ulil. Gus Ulil tadi bagaimana nih terkait dengan reses Kongres yang tidak diindahkan oleh Trump dan ternyata sekarang kok kondisinya juga jadi semakin tegang dan bahkan kok jadi lebih runyam gitu. Ya, terima kasih. Ini saya harus kasih disclaimer ya, saya ini bukan ahli tentang politik luar negeri terutama terkait dengan Iran ya. Ya saya membaca, saya memperhatikan perkembangan di Teluk ya. Dan observasi saya begini secara garis besar ya. Sebetulnya meskipun Netanyahu melalui atau Israel melalui Netanyahu menginginkan mungkin perang terus berlanjut ya. Tapi saya kira Amerika sendiri menurut saya dengan pengalaman kemarin perang berapa itu hampir 2 bulan ya. Mereka menyadari bahwa sebetulnya masalah Iran ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan militer. Pendekatan militer menurut saya sudah gagal. Dan publik Amerika sendiri sebetulnya sangat tidak menyukai pendekatan ini. Popularitas Trump sekarang ini turun drastis di dalam negeri. Dukungan terhadap Israel juga menurun drastis di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Sehingga momentum untuk menyerang Iran itu sudah nggak ada itu. Dukungan tidak ada sama sekali. Di Eropa, semua negara-negara Eropa nyaris mereka tidak menginginkan atau tidak mau mendukung serangan Amerika dan Israel ke Iran ini. Jadi menurut saya jalan satu-satunya adalah diplomasi.
Nah, diplomasi ini memang tidak gampang, sudah dimulai sejak akhir April yang lalu, tapi memang tetapi saya melihat walaupun memang belum ada perkembangan yang cukup maju, tetapi ini satu-satunya jalan. Sekarang ini ada proposal dari Amerika, dari Iran. Iran sudah mengajukan proposal 2 kali, ada 10 poin, sekarang 14 poin melalui perantaraan Pakistan ya. Dan menurut saya Amerika akan dengan satu dan lain cara akan mengikuti jalan ini. Meskipun ada ancaman perang berkobar lagi ya, tetapi saya nggak melihat itu sebagai opsi yang masuk akal. Karena dunia sekarang ini mengalami dampak yang luar biasa dari perang yang berlarut-larut ini. Amerika sendiri secara domestik juga mengalami pengaruh dampak yang luar biasa. Jadi saya tidak melihat perang ini akan berlanjut. Oke, baik. Saya melihat itu ya. Baik, kita akan bahas juga nih Gus Ulil kepada Pak Pitan di sini mengenai 14 poin baru yang diajukan oleh Iran. Nah, ini sebetulnya kalau Anda melihat poin-poinnya, apakah bisa dikatakan lebih cukup mengakomodir kedua belah pihak dibandingkan tuntutan Iran sebelumnya yang menemui jalan buntu? Betul, memang Iran sedikit turunkan dia punya tuntutan ya. Masalahnya adalah di dalam perundingan damai itu orang mencari titik temu. Betul. Tapi dalam kasus Iran dengan Amerika ini, yang dicari bukan titik temu. Karena sikap Amerika itu kombatif. Kombatif itu artinya agresif, menekan, menghancurkan, mengalahkan, ofensif, seperti gitu. Jadi sikap dia ini kombatif, sehingga dia ingin supaya Iran harus ikutin semua yang dia mau. Sementara bagi Iran ini masalah harga diri dan kedaulatan, gitu. Jadi tidak mungkin satu negara berdaulat ditekan untuk mengikuti kemauan negara lain. Itu Iran tidak akan bisa terima itu. Itu. Jadi di situ saya lihat. Nah, ini yang membuat menurut saya sejak awal katakan selama perundingan itu dilakukan secara bilateral, mereka tidak akan bisa cari titik temu. Kenapa? Karena sejak 14 Juli 2015 format perundingannya itu multilateral, bukan bilateral. Itu di zaman Presiden Obama. Makanya saya katakan kalau Presiden Amerika itu bukan Trump, perang ini tidak terjadi. Satu. Yang kedua, kalau strategi Obama tahun 2015 itu dilanjutkan, Iran dan Amerika sudah berbaik. Karena begini, 2009 itu Presiden Obama kirim 2 surat kepada Ayatullah Ali Khamenei memberikan isyarat untuk memperbaiki hubungan. Tahun yang sama, 2009 di bulan Maret, itu Presiden Obama kirim video ucapan selamat Hari Nowruz, Hari Tahun Baru Iran. 2009, 2011, dan 2012. 2013, Presiden Obama itu telepon langsung kepada Presiden Iran, Hassan Rouhani waktu itu, memberikan indikasi tentang ingin memperbaiki hubungan. Bahkan Presiden Obama memberikan indikasi tentang dia pakai istilah undiplomatik, yaitu keterlibatan CIA di dalam menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh pada tahun 1953. Itu Obama secara tidak langsung mengakui itu. Jadi ada niat baik untuk memperbaiki hubungan di zaman Obama. Tapi ketika diambil alih Donald Trump di masa jabatan yang pertama, hubungan mulai rusak sejak itu. Dan di masa jabatan kedua lebih rusak lagi hubungannya. Berarti memang ini ambisi Trump? Memang betul seperti itu. Jadi karena memang sudah format awal dari perundingan nuklir Iran itu adalah 5 negara anggota tetap PBB tambah Jerman dan Uni Eropa bahwa bersama-sama Iran mencari titik temu tentang batas-batas pengayaan nuklir Iran. Itu format awalnya. Jadi format perundingannya itu multilateral, bukan bilateral, tapi multilateral tidak dijalankan. Kenapa? Karena 8 Mei 2018 Donald Trump cabut dari situ, lalu dia hentikan ini proses, lalu menjadikan prosesnya bilateral, makanya saling tekan-tekanan kan. Dia tekan terus, makanya gagal perundingan kemarin di Pakistan juga gagal. Dan selama perundingan ini bilateral tidak akan bisa cari titik temu. Kenapa? Yang Amerika tuntut adalah seluruh program pengayaan uranium Iran harus dihentikan, harus dihapus. Itu yang Amerika tuntut. Itu yang Amerika Sementara tuntut. dalam poin terbaru ini bagi Iran itu adalah harga diri bangsa dan kebanggaan hasil karya putra-putrinya bangsa. Jadi tidak mungkin Iran melepaskan itu.
Jadi Iran ingin bertahan karena itu bagi Iran masalah kedaulatannya. Ya. Tapi Amerika ingin harus hapus semua itu. Nah, tapi tidak akan bisa di ketemu. proposal baru Pak Pitan, Iran kan menyebut itu nanti akan dibahas berikutnya. Berarti kan masih ada peluang untuk membahas itu. Tetapi Bukan, sebenarnya Iran poin tidak mau utamanya ditekan. tidak mau ditekan. Iran ya? tidak mau ditekan. Jadi itu pintarnya diplomasi Iran. Dia tidak mau ditekan, dia bilang parkir dulu ini. Nanti itu bahasa diplomasi. Ya. Itu artinya apa? Dia tidak mau ini dibahas. Yang penting bagi Iran hentikan dulu serangan-serangan ini. Keluar dulu daripada Laut Oman itu. Ya. Supaya dia bisa kembali mengekspor minyak kan. Sekarang Laut Oman kan dipenuhi oleh kapal perang Amerika. Ya. Jadi yang Iran minta adalah cabut dulu dari situ. Kalau Amerika keluar dari Laut Oman, Iran juga keluar daripada Selat Hormuz. Betul. Maka Selat Hormuz terbuka lagi. Gitu. Nah, yang Iran mau adalah hentikan blokade, Hentikan blokade Amerika di diakhiri Selat dan Oman. mengatakan akan menetapkan mekanisme baru terkait lalu lintas perkapalan di Selat Betul. Hormuz. Artinya ini seharusnya sudah Seharusnya menjadi bisa sinyal diterima. baik dong. Itu adalah niat baik ya kan, harus bisa terima. Nah masalahnya adalah Amerika tidak mau, Amerika tetap ada di situ, mengawal di situ. Tujuan Amerika ada di situ adalah mencegah supaya jangan ada minyak Iran keluar dari pelabuhan manapun di Iran. Bahkan bukan saja di Iran, dia kejar sampai di belakang di Laut Samudra India masih dia kejar kan, ditangkap itu kapal tanker Tiffany itu kan, kan begitu. Dan itu jadi itu buktinya. Itu kenapa? Karena Menteri Keuangan Scott Bessent itu mengatakan bahwa tahap kedua daripada operation ini adalah operation economic fury sekarang ini. Jadi setelah epic fury militer, economic fury adalah serangan ekonomi yang dilakukan. Itu makanya dilakukan blokade. Nah, begini. Kalau dia blokade dan Selat Hormuz ditutup, semua negara rugi. Amerika juga rugi, Iran juga rugi. Kenapa Amerika rugi? Karena stok minyak Amerika itu sekarang itu tidak sampai 700 juta barrel. Hanya bisa bertahan 30 hari. Beda dengan Cina. Cina punya stok minyak itu adalah 1,5 miliar barrel. Dia bisa bertahan 3 bulan. Gitu. Makanya Cina tenang-tenang aja. Tapi Amerika dalam 1 bulan ini kalau tidak dibuka Selat Hormuz, dia kelabakan di sana. Gitu. Sekarang pun kan harga barang naik, industri pada macet semua di sana. Kan begitu. Baik. Jadi kepentingan semua negara adalah memang harus buka Selat Hormuz. Nah, cuma sekarang apakah Amerika mau menerima sinyal baik dari Iran itu atau tidak? Sampai saat ini belum ada arahan apapun dan belum ada jawaban apapun dari pihak Amerika. Di situ masalahnya. Kita kembali ke Gus Ulil. Gus Ulil, bagaimana Anda melihat konflik berkepanjangan yang terjadi di Selat Hormuz saat ini? Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan juga ya dari Pak Pitan bahwa sebetulnya Iran sudah memberikan sinyal-sinyal untuk membuat mekanisme baru mengatur jalur perlintasan di Selat Hormuz. Namun Amerika belum ada jawaban apapun dan tanggapan apapun terkait dengan hal ini. Jadi gini, saya mau nanggapi soal bilateralisme yang disampaikan oleh Pak Pitan tadi. Justru di sini masalahnya. Jadi Amerika di bawah era Trump ini menolak multilateralisme memang. Inilah salah satu ciri khas dari pemerintahan Trump saat ini. Dia tidak percaya kepada pendekatan-pendekatan multilateral. Dia tidak percaya kepada PBB, dia tidak percaya bahkan kepada NATO pun dia sekarang ini juga nyaris tidak percaya. Jadi sekarang ini satu-satunya diplomasi yang tersedia di dalam kasus perang ini hanya diplomasi bilateral. Itu pun tidak bisa berlangsung langsung, harus melalui negara ketiga yaitu Pakistan. Nah, dalam situasi seperti ini menurut saya yang terjadi mungkin semacam war of attrition ya. Meskipun ini bukan perang, tapi ini sebetulnya perang dingin, perang untuk tahan nafas. Seberapa kuat Amerika bertahan menghadapi situasi ekonomi domestik, tekanan ekonomi yang luar biasa karena terganggunya Selat Hormuz ini. Nah, Iran sendiri sudah terbukti dia bisa menghadapi embargo dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 40 tahun, dan dia tidak mengalami kesulitan apapun, dia masih bisa survive. Sekarang ini justru pertanyaannya adalah Amerika. Apakah Amerika bisa bertahan dengan situasi tekanan ekonomi saat ini, inflasi yang naik dan seterusnya, dukungan domestik yang turun drastis. Belum lagi jika kita perhitungkan pemilu sela bulan November besok di Amerika Serikat. Saya menduga dukungan terhadap Partai Republik bisa turun banyak. Dan jika terjadi bisa mengubah peta kebijakan luar negeri Amerika. Apalagi jika misalnya
Kongres dikuasai oleh Partai Demokrat dan mereka mencoba untuk melakukan impeachment terhadap Trump, meskipun sudah dilakukan, tetapi itu akan mengganggu situasi domestik di Amerika. Jadi menurut saya cepat atau lambat situasi ketegangan di Teluk ini akan selesai menurut saya tanpa solusi yang jelas. Tanpa solusi jelas, karena diplomasi bilang tidak bisa menyelesaikan, karena masing-masing pihak mengemukakan proposal yang maksimalis, baik via Amerika maupun via Iran. Tetapi sementara Amerika sendiri tidak bisa juga melaksanakan pendekatan militer seperti kemarin. Jadi justru sekarang ini Amerika mengalami dilema yang luar biasa secara domestik, secara geopolitik global, dan saya kira ini nanti kita akan tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Kalau saya prediksinya ya perang ini selesai tanpa solusi yang jelas. Oke, kita kembali ke Pak Pitan ya, Gus Ulil. Jadi bisa bertahan berapa lama Pak Pitan kira-kira Amerika dengan kondisi seperti ini, dan diplomasi bilateral seperti apa sih yang mungkin dilakukan kedua belah pihak? Perang itu tergantung senjata dan pembiayaan. Jadi semakin banyak senjata ditembakkan, produksinya sangat lama, semakin menipis stok senjatanya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Demikian juga pembiayaan pasukan. Jadi kalau semakin lama perang itu berlangsung, semakin besar skalanya, maka biayanya semakin besar, dia tidak akan juga bisa bertahan. Karena Amerika itu kan tidak punya, Amerika itu sprinter. Perang dalam waktu singkat dia langsung bisa ini, seperti itu. Nah tapi Iran ini kan memang sejak awal, strategi Iran itu adalah war of attrition, artinya perang untuk menguras tenaga lawan. Seperti itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi yang kita lihat ke depan, memang saya sejak awal sudah katakan, mereka perang akan capek, mereka berhenti sendiri. Karena apa? Presiden Trump ini tidak ada orang yang bisa yakinkan dia. Bahkan dia tidak percaya kepada siapapun. Menteri-menterinya pun dia tidak percaya, dan mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depan. Jadi ini orang yang sangat independen dan sangat kuat prinsipnya. Jadi apa yang terjadi ke depan? Saya hanya berharap mudah-mudahan 14-15 Mei nanti, ini ketika Presiden Trump ketemu Xi Jinping, KTT luar biasa itu, mudah-mudahan mereka akan bisa menyepakati satu jalan baru untuk bagaimana caranya. Karena begini, karena memang banyak orang mengira bahwa Cina itu akan habis-habisan mendukung Iran. Ternyata tidak, karena secara kalkulasi ekonomi tidak begitu. Secara kalkulasi ekonomi itu, nilai pendapatan negara Cina dari ekspor ke Iran itu tahun 2024 hanya 9 miliar dolar. Tahun 2025 sampai sekarang itu turun jadi kurang dari 7 miliar dolar. Dibandingkan dengan ekspor Cina ke Amerika itu 700 miliar dolar. Ke Eropa itu sekutu-sekutu Amerika di Eropa itu 600. Ke 5 negara sekutu Amerika di Asia, ya, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Filipina, dan Vietnam itu 500 miliar. Ke sekutu Amerika di Afrika itu 225 miliar. Jadi kalau digabung itu pendapatan negara Cina dari sekutu Amerika dan sekutu-sekutunya itu 2 triliun dolar. Nah, jadi tidak mungkin secara ekonomi seperti yang kita harapkan Cina akan all out bantu, tidak begitu. Bagi Cina kalau dia kasih senjata ke negara manapun itu urusan transaksi jual beli, gitu. Tapi bukan urusan posisi politik. Meskipun sebetulnya September 2021 itu Cina sudah 27 September 2021 Cina sudah menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Iran untuk menginvestasi 400 miliar dolar di Iran. Cuma sampai sejauh ini akibat dari perang ini yang terrealisasi kurang dari 1%. Jadi kita harapkan kalau situasinya sudah bisa aman, Cina sudah bisa invest lagi di Iran untuk termasuk infrastruktur telekomunikasi, energi dan segala macam. Jadi baik lagi Pak Pitan, perang tidak akan berkepanjangan, tapi tanpa kesepakatan apapun. Kalau kondisi perang seperti begini, tidak ada yang merasa salah atau benar, gitu. Yang akan terjadi adalah siapa yang rugi paling banyak nanti, seperti itu. Karena dua-dua pihak kan mengklaim kemenangan. Jadi kita akan lihat nanti siapa yang rugi paling banyak. Nah, tapi yang saya mau katakan terjadi perubahan peta politik di kawasan itu, karena sekarang Amerika memperhadapkan negara-negara sekutunya di Arab berhadapan dengan Iran. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ketika NATO sudah retak akibat daripada ambisi Trump ke Greenland, dan
keengganan Eropa untuk masuk di Hormuz, maka sekarang negara-negara Eropa itu termasuk Jerman, Spanyol, Prancis, dan Denmark itu sudah mulai dan Italia menggulirkan diskursus baru untuk membentuk coalition of the willing. Coalition of the willing itu akan tidak termasuk Amerika, tapi akan mereka mencakup Rusia, mereka mencakup Cina, termasuk Iran mereka akan ini, dan India sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung. Jadi peta di Eropa sendiri akan berubah, sementara di Asia Barat juga akan berubah. Jadi ke depan yang akan kita lihat adalah terjadi pergeseran kekuatan geopolitik. Yang saya mau katakan begini, dengan adanya perang ini kita bisa melihat bahwa sebuah negara berkembang ternyata bisa bertahan menghadapi sebuah negara superpower selama 67 hari sampai sekarang dan masih bertahan. Itu artinya apa? Kalau perang ini diteruskan oleh Amerika, maka lawan-lawannya akan menghitung dan menganalisis kekuatan militernya. Jadi bagi dia itu tidak menguntungkan dalam strategi perang. Sementara secara ekonomi pun harga barang semakin naik, inflasi naik di sana, industri perlu energi, energinya tersedot banyak, sementara supply stok minyak Amerika itu cuma bisa bertahan 30 hari sekarang untuk industri, sehingga semua kondisi ini akan memaksa, suka atau tidak, mau tidak mau Amerika harus melihat bahwa tidak bisa kita lanjutkan perang ini karena alasan-alasan yang real. Kita belum lagi bicara nanti hasil pemilu sela di bulan November nanti, karena Partai Demokrat sudah berulang kali hampir setiap minggu majukan rancangan resolusi tapi ditolak terus. Tapi kita lihat kalau hasil pemilu nanti, pemilu sela nanti berubah, maka akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena saat ini approval rating Presiden Trump itu di awal April itu 38%, tapi hari ini sudah turun di bawah 30%. Jadi artinya masyarakat Amerika, rakyat Amerika itu sudah bisa memberikan penilaian terlepas dari afiliasinya kepada partai, tapi mereka melihat apakah kepemimpinan presidennya itu menguntungkan mereka ke masa depan. Baik, itu. Saya akan kembali ke Gus Ulil ini ya. Bagaimana melihat ataupun menelaah sikap Iran sejauh ini, apalagi konflik sekarang semakin ditambah dengan adanya Project Freedom dari Amerika Serikat dengan membebaskan kapal-kapal di sana mengatasnamakan kemanusiaan. Menurut saya salah satu perubahan penting yang ini bagi saya akan menentukan geopolitik regional di Timur Tengah dalam tahun-tahun mendatang adalah karena perang ini, Iran sekarang ini makin menjadi kuat kedudukannya. Dan ini akan mengubah banyak hal di Timur Tengah. Ya. Israel 2 kali melakukan serangan bulan Juni tahun lalu dan sekarang tahun ini gagal. Kita terus terang mengatakan serangan Amerika ke Iran sekarang ini gagal. Meskipun Trump mungkin tidak mengakui itu sebagai kegagalan, tapi ini jelas gagal. Dan ini membuktikan bahwa Iran punya resiliensi yang luar biasa. Manuver-manuver Amerika di Selat Hormuz ini dengan Project Freedom dan segala macam, itu menurut saya gimmick yang tidak akan menyelesaikan masalah. Selama perundingan bilateral yang difasilitasi Pakistan itu tidak dilakukan. Saya yakin pada akhirnya dua belah pihak akan pragmatis somehow, entah bagaimana, karena nggak ada solusi lain. Kecuali jika terjadi perubahan domestik yang luar biasa di Amerika, misalnya pemilu besok ini, kemudian Partai Republik kalah, Kongres dan Senat dikuasai dua-duanya oleh Partai Demokrat, dan itu mungkin terjadi. Dan kemudian dua partai ini melakukan move kepada Trump yang membuat Trump tidak bisa lagi konsentrasi dan fokus untuk menyelesaikan masalah di Teluk ini. Kalau itu terjadi, maka ya tadi itu prediksi saya, perang ini akan selesai dengan sendirinya tanpa solusi yang jelas. Tidak ada keputusan, tidak ada resolusi, tidak ada apapun. Ya Amerika pergi begitu saja. Mungkin Israel masih mencoba untuk menyerang kembali Iran, dan itu mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi pada waktu mendatang. Tetapi mereka pasti akan punya kalkulasi yang jauh lebih lebih banyak lagi, karena ternyata Iran punya resiliensi yang luar biasa. Ini bagi saya sangat penting, dan ya saya sendiri senang dengan perkembangan ini bahwa Iran tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Dan saya sendiri mengatakan bahwa Iran menang sebetulnya dalam perang ini. Karena dia tidak kalah. Tidak bisa dikalahkan begitu cepat.
seperti yang diprediksi oleh Netanyahu ketika dia jual proposal ini ke ke Amerika, ke Trump awal tahun yang lalu. Ya, baik. Dan bulan Januari yang lalu. Baik. Ya, kembali ke Pak Pitan. Pak Pitan, ini menyangkut kebutuhan publik dunia ya. Kita balik lagi ke Selat Hormuz. Trump masih bersikeras melakukan Project Freedom di situ. Sementara Iran tidak mau kesepakatannya dilanggar begitu. Nah, ini bagaimana pengaruhnya terhadap negara-negara yang bersebelahan dengan Iran, negara-negara Teluk dan juga hubungannya? Ya, jadi memang kalau negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Arab Emirat, Qatar, Bahrain itu kan sekutu Amerika karena ada pangkalan Amerika di situ, mereka punya perjanjian payung militer, sehingga itu memang sekutu Amerika. Itu yang membuat negara-negara ini kan sekarang berhadapan dengan Iran, padahal 2024 itu sebetulnya 2024 itu sebetulnya Cina sudah berhasil mendamaikan Iran dengan Arab Saudi ketika menlunya ke sana sehingga mereka sudah berjabat tangan. Tapi ternyata Trump Amerika merombak lagi peta itu sehingga sekarang jadi petanya pada bermusuh-musuhan seperti itu. Nah, apa yang kita lihat ke depan? Begini, kita harus lihat ya. Jadi Iran ini adalah negara yang disanksi selama 47 tahun. Iran ini negara yang lebih dari 30.000 mata dagangannya terkena sanksi. Lebih dari 700 BUMN dan perusahaan swasta serta pengusahanya diblokir. Iran itu diblokir, tidak bisa ikut sistem perbankan dunia, SWIFT. Dia tidak bisa masuk itu. Iran itu juga tidak bisa tidak bisa berdagang dengan semua negara secara bebas karena Amerika memperlakukan second tier sanctions itu. Negara yang berurusan dengan Iran dikenakan sanksi tarif seperti itu. Jadi luar biasa sanksi ini. Tetapi dia masih bisa bertahan. Nah, jadi kita mesti menarik pelajaran dari sini. Gitu. Ini ada negara berkembang ya yang tidak jauh berbeda tingkatnya dari kita. Bahkan Indonesia sekarang levelnya itu kan upper middle class. Ya. Ini negara berkembang yang mampu berhadapan dengan satu negara superpower yang begitu kuat dan masih bertahan selama 67 hari perang. Jadi kita harus lihat banyak negara lain tidak dikenakan sanksi, ya toh, tidak dikenakan aset-asetnya tidak diblokir segala macam. Iran itu $100 miliar lebih asetnya diblokir itu. Dan ternyata dari $100 miliar itu 20 miliar itu di Cina. Makanya kemarin itu Trump katakan kalau dia buka Selat Hormuz, Trump mau rilis itu 20 miliar. Rupanya itu duitnya ada di Cina. Jadi Iran ini negara yang begitu hebat ditekan, tapi dia masih bisa bertahan. Banyak negara lain tidak kena sanksi, tidak kena tekanan seperti itu, tapi tidak kuat menghadapi tekanan asing. Nah, ini harus menjadi renungan bagi banyak negara. Jadi kita harus lihat di mana sebetulnya kekuatan. Jadi yang harus kita lihat adalah perlu kita pelajari dari perang ini, kita pelajari pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari cara mereka bertahan seperti ini, seperti itu. Nah, itu bisa banyak sekali kita ambil, baik sisi ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain, begitu, militer dan lain-lain. Gus Ulil, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cara Iran bertahan seperti ini dan bagaimana sih kalau sejauh ini PBNU dan Ormas Islam Indonesia mendorong perdamaian yang berkeadilan ya, tanpa terjebak pada logika blok pro AS atau pro Iran? PBNU selama perang ini berusaha untuk mendorong terjadinya diplomasi ya. Ketua Umum PBNU Gus Yahya melakukan safari diplomatik ke semua negara yang terlibat di dalam konflik ini, ke Iran, ke Saudi Arabia, ke negara-negara Teluk seperti Emirat, Qatar dan Kuwait, kemudian ke Turki, Cina, ke Rusia. Kita semua mendatangi negara-negara itu ya sebagai bagian dari dukungan kita kepada negara-negara itu untuk menghindari jalan konflik. Kita mencoba mendukung semua pihak untuk kembali kepada jalan diplomasi. Ya meskipun kita tahu undangan seperti ini mungkin dari ormas di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak didengarkan, tapi aspirasi ini perlu dikemukakan. Dan hanya memang sekarang ini jalan perang, jalan militer tidak bisa dilanjutkan. Merugikan semua pihak, Amerika sendiri rugi. Mungkin hanya Israel sekarang ini yang masih kepengen meneruskan perang meskipun dia nggak gagal ya. Jadi jalan diplomasi satu-satunya jalan.
Oleh karena itu, ya kita semua kepingin perang ini segera selesai, perang ini segera dihentikan dan Selat Hormuz bisa dibuka kembali. Saya tidak tahu bagaimana ujungnya nanti, tapi kalau prediksi saya tadi itu, perang ini akan selesai dengan sendirinya tanpa keputusan. Tapi ini menyedihkan karena dengan prospek seperti itu, dengan senario seperti itu, kemungkinan akan terjadinya perang kembali, serangan kepada Iran itu terbuka masih terbuka. Apalagi kalau ada presiden yang tanda kutip gila seperti Trump berkuasa di Gedung Putih, ya bisa terjadi hal seperti ini gitu ya. Semoga sih akan ada perubahan domestik di Amerika Serikat sehingga Amerika bisa kembali kepada jalan multilateral. Salah satu problem sekarang ini adalah Amerika Serikat tidak percaya kepada multilateralisme dan menempuh jalan bilateral, dan ini dampaknya luar biasa. Perdagangan juga terkendala, hubungan antar negara terkendala, sehingga negara hanya bisa melakukan hubungan state to state, tidak bisa multi state. Dan ini bagi saya kerugian besar bagi semua negara ini. Baik, umat dalam negeri juga banyak yang mempersoalkan ini ya, belakangan ini, termasuk juga pada saat perang pertama antara Amerika Serikat dan Iran pada Februari lalu. Ini berkaitan dengan soal Sunni dan Syiah. Pandangan Anda? Ini menarik ya, ini menarik. Memang ada sebagian kalangan Muslim di Indonesia yang masih mempersoalkan itu. Tetapi suara ini sekarang makin kecil. Makin kecil. Saya senang sekali dengan perubahan ini. Sekarang ini orang melihat perang Iran sekarang ini bukan dalam kacamata Sunni Syiah. Ada sebagian pihak yang mencoba menggeret, menarik ke isu itu, tapi tidak, it doesn't work, tidak bisa terjadi. Dan saya gembira sekali. Saya ingin berikan testimoni. Sekarang ini banyak sekali saya ketika bertemu dengan beberapa komunitas di NU, mereka ini ketika berdoa mendukung namanya kunut nazilah ya, kunut untuk berdoa ketika terjadi krisis ya. Mereka bahkan berdoa untuk Iran juga, sesuatu yang jarang saya dengar sebelumnya. Artinya sekarang ini orang tidak lagi mempedulikan persoalan Syiah. Yang mereka pedulikan adalah soal kemanusiaan dan keadilan, yaitu tindakan Israel dan Amerika yang melanggar international order, kerangka kerjasama internasional yang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Ini bagi saya salah satu berkah, tanda kutip berkah ya, blessing guys dari perang Iran sekarang ini. Sentimen anti Syiah sekarang di dunia Islam Sunni menurun. Oke, itu salah satunya blessing in disguise. Tapi banyak juga pelajaran yang bisa kita petik dari perang ini, terutama dari cara Iran bertahan. Sekali lagi disampaikan Pak Pitan. Begini, saya mau berikan sedikit background ya. 8 Desember 1953, Presiden Dwight Eisenhower berdiri di podium sidang umum PBB dan mengumumkan konsep baru yang gagasan yang disebut Atom for Peace. Atom for Peace itu adalah konsep dasar yang Amerika tawarkan, dan itulah yang menjadi fondasi untuk Amerika melatih orang-orang Iran belajar memperkaya uranium. Mahasiswa Iran dikirim ke MIT, di-train mereka. Itu jadi 53 sampai sebelum revolusi Iran, hubungannya begitu bagus. Justru Amerika yang memulai meletakkan fondasi untuk membangun program nuklir Iran melalui Atom for Peace itu. Tetapi situasinya kemudian berubah setelah revolusi Iran. Apa artinya itu? Begini, saya mau katakan begini. Negara yang bersahabat bisa jadi bermusuhan. Negara yang bermusuhan bisa jadi bersahabat. Apa pesan saya untuk bangsa dan negara kita? Begini, jangan pernah kita percaya bahwa negara-negara yang saat ini bersahabat dengan kita selama-lamanya akan bersahabat dengan kita. No. Itu kita belajar dari sejarah. Hati-hati, jangan kita percaya orang senyum-senyum dengan kita, tukar-menukar kado dan segala macam. Kita pikir ke depan mereka akan selamanya begitu. No. Kenapa? Karena akan terjadi dari waktu ke waktu pergeseran prioritas kepentingan nasional. Penduduk bertambah banyak, ya, hubungan antar negara semakin tegang, akan terjadi pergeseran prioritas kepentingan nasional. Negara yang bersahabat bisa jadi bermusuhan, yang bermusuhan bisa jadi bersahabat. Itu artinya apa?
kita perlu prepare for the worst, menghadapi dunia yang semakin kacau, tata dunia baru yang semakin, saat ini sedang terjadi perombakan, kemana arahnya nggak ada negara yang tahu, tapi interaksi semua negara ini akan bermuara pada satu kondisi baru, di mana mudah-mudahan negara-negara yang sekarang sedang memegang kendali ini bisa kembali lagi ke multilateralisme, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mencari keadilan bersama, kesejahteraan bersama. Itu yang diinginkan semua bangsa. Tapi masalahnya adalah yang bikin kacau kan, kalau satu negara yang punya kuasa, punya duit banyak, melakukan kebijakan yang menabrak semua hukum internasional, menabrak prinsip-prinsip multilateralisme, maka terjadi seperti sekarang. Jadi kita harapkan mudah-mudahan arus ini bisa berbalik. Kita tidak tahu dengan cara apa dan kapan, tapi kita berharap mudah-mudahan nanti November ini terjadi perubahan. Kalau bisa terjadi perubahan, mudah-mudahan kita akan lihat sesuatu yang baru terjadi di Amerika, dan itu akan berpengaruh kepada semua negara di dunia. Dan bagi Indonesia tadi balik lagi dikatakan prepare for the worst. Kita harus prepare for the worst. Tidak ada kawan abadi atau musuh abadi tidak ada lawan dalam politik. abadi, yang ada hanya kepentingan. Yang ada hanya kepentingan. Terakhir ke Gus Ulil, prepare for the worst, apa rekomendasi dari PBNU untuk pemerintah dalam situasi kondisi geopolitik yang masih mengalami ketegangan saat ini? Ya, sekarang ini kita memang hidup dalam situasi global yang penuh dengan ketidakpastian karena terjadi semacam kocok ulang lah di dalam konstelasi kekuatan-kekuatan global saat ini. Ya, kita memang harus siap-siap menghadapi situasi yang tidak mudah ini, tetapi saya yakin juga kepada resiliensi bangsa kita. Saya yakin kepada kekuatan bangsa kita ini karena kita juga sudah pernah mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang oleh banyak kalangan di luar negeri itu diprediksi akan menghancurkan negara kita. Salah satunya adalah situasi ketika kita mengalami krisis moneter tahun 98 atau 97. Pada saat itu banyak pihak yang memprediksi bahwa Indonesia akan runtuh seperti negara-negara Balkan, tapi ternyata tidak. Kita sudah pernah mengalami situasi-situasi sulit dan kita survive. Jadi ya sekarang ini kita sedang sulit secara domestik, secara regional, secara global. Tetapi saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kita akan bisa survive. Kita bisa survive. Baik, kita bisa survive ya, harapannya seperti itu. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Gus Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU sekaligus mantan Direktur Freedom Institute, dan juga Pak Pitan Daslani, pakar politik luar negeri. Terima kasih Pak Pitan atas perspektifnya sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Dan pemirsa, perang bukanlah solusi, tapi ketika kekuasaan tanpa kontrol, perang bisa terjadi atas nama jeda gencatan senjata, atas nama misi kemanusiaan yang tak jelas ujungnya. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.